Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Afifuddin di Wahidev Academy. Pada video kali ini kita akan mulai menampilkan produk-produk menu yang ada di sini. Jadi di daftar produk ini kita akan menampilkan menu-menunya yang ada di sini. Nah, sebelum kita mulai, silakan teman-teman nyalakan dulu npm start React.js-nya. Kemudian kita udah mulai pakai backend, jadi teman-teman silahkan nyalakan localhost 3004 untuk backendnya dengan cara JSON step server, step step watch, db.json, step step ports sama dengan 304. Nah, jadi nanti kita akan menampilkan produk ini ke dalam tampilan daftar produk di sini. Jadi di sini kan produknya adalah nama-nama makanan ya. Ada sate ayam, nasi goreng, dan sebagainya. Dan ini akan saya tampilkan. Nah, di sini kan kita punya gambar nih, ya, sate ayam.jpg. Jadi saya udah siapkan asetnya di sini. Nah, ini makanan semuanya sudah saya siapkan. Sate ayam dan sebagainya sudah saya siapkan. Cemilan juga ada dan minuman juga ada. Jadi silakan kalian download di link deskripsi untuk asetnya. Oke, langsung saja kita mulai untuk codingannya. Kita masuk ke dalam kasir apps-nya di app.js. Nah, di sini kita pakai functional component. Jadi ini defaultnya di React.js. Kita akan ganti dengan kelas komponen ya. Kenapa kita ganti kelas komponen? Soalnya kita nanti membutuhkan state dan props, dan komponen div none, komponen div update. Jadi kita perlu yang namanya kelas komponen. Jadi kita nggak akan pakai function komponen. Jadi kita akan buat lagi. Caranya gimana? Di sini enter aja, kita ketikkan rcc. Nah, rcc ini kalau teman-teman jangan lupa ya, sudah install extension S7 React ini ya, silakan install dulu. Kalau yang belum, yang sudah ya kita lanjutkan. Jadi ini untuk apa? Untuk mempercepat codingannya. Kita klik REC, kemudian kita kontrol spasi. Nah, ini enter. Nah, udah langsung kebuat export default class app-nya. Jadi kita cukup cut aja yang ada di sini. Kita hapus semuanya. Kita paste di sini. Nah, kemudian ini kita cut, kita paste yang kita gantikan yang paling atas. Jadi kayak gini, kita save. Oke, kalau sudah save kita pastikan nggak ada yang error. Oke, masih sama ya. Nah, selanjutnya setelah buat kayak gini, kita akan buat constructor di sini dengan cara air const. Nah, otomatis kebuat constructornya. Nah, kita akan buat state namanya menus ya. Pertama isinya kosong. Jadi nanti ini menu-menunya si produk ini ya, produk ini kita akan masukkan ke dalam menu. Oke, kita save di sini. Setelah kita buat menus, kita akan buat komponen didmon. Komponen didmon ya. Nah, di sini kita akan manggil API. Sebelum kita manggil API, kita akan buat dulu satu folder di sini yang namanya util. Nah, kita akan buat constant.js, kayak gini ya, constant kasih s. Nah, di sini kita akan nyimpen export URL yang ada di backendnya. Nah, ini kan URL-nya localhost 3004, kita copy aja. Export const API URL sama dengan. Nah, kenapa kita simpan di syarat terpisah? Nanti kita akan gampang nyetingnya. Jadi kalau teman-teman dikasih garis miringnya. Nah, kalau teman-teman nanti sudah mulai develop dengan backend yang asli, pastikan URL-nya ganti, bukan localhost 3000. Kita nggak perlu ganti satu-satu endpoint, cukup ganti di util, dan di folder util di konstannya ini kita ganti. Jadi fungsinya konstan ini untuk menyimpan suatu variabel konstan
yang nantinya kita bisa ubah sewaktu-waktu ya, tanpa mengubah satu persatu file yang ada di sini. Misal nih kan baru app, nanti kita akan buat folder file apa lagi, nanti kan kita ganti satu-satu localhost 3000-nya, itu malah bikin repot. Lebih cepatnya kita bikin konstan aja. Oke, tinggal di sini kita panggil konstannya di util, kemudian konstan. Nah, kita panggil API URL. Selanjutnya kita akan panggil Axios-nya. Kan di video pertama kita sudah install Axios ya. Tinggal kita panggil di sini Axios. Oke, setelah kita panggil semua di sini, baru kita mulai Axios-nya. Nah, kalau kita lihat Axios ya, Axios React.js ya. Nah, di sini cara makainya gimana? Nah, ini cara makainya kayak gini. Axios get. Nah, ini kita copy aja. Kita paste di sini. Nah, axios.get. Kita enter di sini lah, biar rapi. Baru nih URL-nya apa? Nah, URL ini kita ganti dengan tadi API URL plus. Nah, plusnya apa? Kita lihat di backend-nya. Nah, di sini kan produk ya. Jadi localhost 3004 /products. Oke. Iya, URL-nya ya. Nah, localhost 3004 kan udah di sini. Tinggal tambahin di sini products. Nah, kayak gini doang ya. Nah, kemudian responnya kita masukkan ke dalam menus. Nah, di state-nya kita masukkan ke dalam menus. Nah, kayak gini ya. Kalau gagal, error, kita konsol aja error ya. Nah, ini ya. Oke, kayak gini. Jadi kalau semisal kita log di sini di state.menu, apakah sudah berubah? Kita lihat ya. Kita reload di sini. Nah, menunya sudah berubah, ada 14. Ini sudah berubah ya. Jadi kalau misal nih saya konsolak aja deh di sini responnya, biar teman-teman nggak bingung. Respon res. Nah, responnya ini dari API nanti ada config data header request. Nah, ini kita ngambil yang respon.data. Nah, ini ada 14, ini sama dengan yang ini. Nah, respon.data ini kita masukkan ke di state, ke menu yang ada di sini. Sebenarnya ini bisa kayak gini, menus kayak gini ya. Tapi kalau misalnya ini sama, ini menus, cara cepatnya cuma satu kali kayak gini udah bisa menus. Nah, ini kalau error, misal nih saya URL-nya kita ganti ke sini. Nah, maka dia akan keluar error ini. Error yang sudah kita konsolok. Nih. Misalnya error ya. Nah, ini keluar sih ya, error ya. Ya. Ini kalau error kayak gini. Oke, kita sudah berhasil nge-get API, sudah berhasil taruh di menus ya. Langkah selanjutnya kita akan tampilkan ke dalam HTML kita. Caranya gimana? Nah, di daftar produk ini kita kan punya list kategori daftar produk. Nah, ini di daftar produk ini kita buat, kalau di bawah HR-nya ini ya, kita buat suatu row baru ya kan. Kita buat row baru, kemudian kita buat di sini
menus kita cek di state menus ya. Sebelumnya kita taruh dulu di atas sini cons menus ya, biar cepat penulisannya di state. Nah, biar kita langsung nyingkat nulisnya menus doang, menus dan jika menus itu ada ya, ini maksudnya menus dan itu jika menus itu ada isinya, maka kita akan mapping menusnya. Menu, nah kita akan mapping, semisal kita H1 H2 dulu deh, menu titik nama, menu titik nama. Oh, ini salah, bukan kurung kurawan tapi kurung biasa ya. Apakah error ya? Bentar. Map menu. Oh, ini kurang satu kali. Nah, map menu di sini kurang tutup satu kali lagi. Nah, kayak gini ya. Kita cek. Nah, di sini keluar. Ada ini masih rapat-rapat, kita kasih BR coba. Nah, ini pokoknya udah keluar deh. Aduh aja deh. Nah, ini udah keluar. Nah, sate ayam, nasi goreng, telur dan lain sebagainya ya. Ini masih error karena kita nggak pakai key. Nanti kita akan kasih key dulu. Ini pokoknya kita udah keluar. Oke, langkah selanjutnya kita akan buat komponen lagi di sini. Ya, kita buat komponen baru namanya menus.js ya. Kita akan buat komponen baru RAFCE. Pakai kelas komponen aja. Nah, buat kayak gini dulu deh. Kemudian indeksnya kita buat juga menus udah kita buat semua. Nah, kita akan manfaatkan di sini. Nah, jadi manfaatnya gimana? Kita panggil menunya menus ya bener ya, menus. Jangan lupa kalian impor di sini ya menus ya, di komponen ini. Nah, setelah kalian impor, nah kalian oper yang pertama menunya, kita oper menu, kemudian nggak usah komading, kita oper juga, kita kasih key-nya biar nggak warning error ya. Key-nya dari menu.id. Nah, sementara kayak gini dulu, menu.id. Nah, ini nggak ada error, masih kosong. Ini respon ini konsol lognya mending kita hapus aja karena kita udah nggak perlu lagi. Oke ya, nggak ada error ya di sini. Nah, tinggal kita manfaatkan di sini menu tadi kita panggil di sini. Misal nih H1 H2 deh, menu.id. Menu titik nama. Nah, maka keluar kayak tadi ya. Tentunya tapi kita nggak mau tampilan kayak gini ya. Kita akan desain tampilan yang berbeda. Tampilannya kita buka React Bootstrap. Kita pilih komponen di sini. Kita pilih card. Nah, kita pilih card. Kita akan pilih card yang ini ya kayaknya ya. Pakai yang ini, kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, sebelum kita paste, kita bikin call dulu di sini.
Nah, kayak gini. Stylenya rem ini kita hapus. Kayak gini aja cukup. Kita lihat tampilannya. Nah, ini masih error cardnya karena belum kita panggil. Di sini kita panggil card. Kemudian button ini kita nggak perlu button, kita hapus saja. Nah, di sini maka keluar ya. Ada banyak sekali nih. 1 2 3 4 5 sesuai yang jumlah di sini ya. Di sini ada 14. Maka di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ya, benar pas 14. Tentunya ini nggak urut ya. Yang pertama 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang kedua cuma 6. Maka kita mau urut nih. Kita mau seimbang, paling di sini kita tampilkan 3 deh. Satu baris itu ada 3. Jadi kita perlu di sini XS atau MD. MD-nya itu 4. Kalau smile-nya itu 6. Jadi kalau layar responsif itu satu baris ada 2, kalau layar besar satu baris ada 4. Nah, di sini ada 4 ya, atau 3 ya, 1 2 3 kayak gini. Oke, mantap. Setelah itu kita kasih margin di sini. Ini kan mepet banget. Kita kasih margin class name, margin bottom 4 deh. Nah, ini ada spasinya 4. Oke, mantap. Selanjutnya card titernya kita akan ganti dengan menu titik nama. Nah, ini udah mulai sate ayam, nasi goreng, rames, dan sebagainya. Kemudian card text-nya kita ganti dengan RP ya, menu titik harga. Nah, ini udah mulai ya. Di sini kan ada nama sama harga ya. Oke, udah. Kemudian nah, di sini kan angkanya 13.000-nya nggak ada titik. Nah, kita pakai number format. Jadi biar si kasirnya nggak bingung ini 140.000 atau 14.000. Nah, harus kasih titik. Kalian klik aja di Google, ketikkan keyword number format JavaScript. Kemudian kalian pilih yang Stack Overflow. Nah, kalian copy yang udah centang ini. Kalian copy. Kemudian kalian buat di utils.js. Nah, di sini kalian paste export default. Nah, kayak gini ya. Kita ganti dengan tadinya function biasa, kita ganti dengan arrow function, tambahkan export default. Kemudian kita save. Kita pakai di menu di sini, kita import. Di utils, kemudian util. Nah, di sini kita panggil tadi namanya number, namanya apa? Number with commas. Kita pakai di sini. Kita bungkus menu dan harganya di number.format. Kita save. Kayak gini ya. Kita cek. Number with commas. Import error. Util. Export default. Kita cek dulu di sini. Export default. Bukan export default, tapi export cons. Kalau export default error ya. Kita bikin konstanta karena ini arrow function jadi konstanta. Nah, di sini udah bener ya. 16,000, 14,000. Oke, mantap sekali. Tinggal satu lagi yaitu gambar. Nah, di sini kita udah bikin, saya udah siapkan asetnya. Tinggal kalian copy aja asetnya ini, kalian copy, kalian masukkan ke kasir apps, public, pastekan di sini.
Nah, udah dipaste. Oke, di sini udah ada ya asetnya, kita tinggal panggil di menusnya ini, di src nya ini kita tinggal panggil. Nah, caranya gimana manggilnya? Nah, caranya kita manggil aset, kita kan simpelnya tadi di assets ya, aset garis miring itu images ya, kemudian garis miring kita kasih plus di sini. Ini kan saya bagi per kategori, makanan, minuman, cemilan. Nah, di sini kita punya kategori nih di masing minuman, makanan, maka kita akan panggil di sini nama titik kategori, ya kan, titik kategori titik nama. Nah, ini masih error karena kita belum dibuat kurung kurawal. Kita buat kurung kurawal di sini ya, jadi harus dibungkus dengan kurung kurawal ya. Ini kan antara string dan satu variabel ya, penggabungan antara string dan variabel, maka kita harus bungkus dengan kurung kurawal. Nah, di sini kan kita lihat kok nama sih, menu ya, menu titik kategori titik nama, menu titik kategori di sini titik nama. Nah, kalau kita lihat namanya di sini M-nya besar semua kan, M-nya besar, C-nya besar. Sedangkan folder di sini kan C-nya kecil. Maka kita kasih titik lowercase to lowercase. Nah, kayak gini ya. Setelah itu kita plus lagi, kita kasih garis miring, kita plus lagi, jadi penuh dengan plus ya. Terus menu dot gambar. Nah, jadi urutannya kayak gini. Yang pertama aset image, kita tambahkan dengan menu kategori nama, kita tambahkan lagi dengan garis miring, kita tambahkan dengan menu dot gambar. Kita save di sini, kita lihat hasilnya. Nah, maka sudah keluar di sini. Oke ya, mantap sekali. Kita perlu hias sedikit ya. Di cardnya kita kasih class name shadow. Nah, biar ada agak shadow-shadownya ya. Oke, kayak gini untuk menampilkan daftar produknya. Mungkin itu ya. Untuk titelnya kita boleh tambahkan untuk kodenya di sini. Menu titik kode. Nah, K1, K2, K3. Oke, kayak gini ya. Kodenya kita kasih strong. Nah, kayak ginilah kurang lebih ya. Kita save. Nah, jadi kodenya agak strong kayak gini. Oke. Mungkin ini saja untuk tutorial pada kali ini. Kita sudah sukses menampilkan seluruh produknya. Selanjutnya di sini video selanjutnya nanti kita akan bikin kategori. Jadi kita nggak akan tampil semuanya. Jadi ada kategori minuman, kita klik minuman, nanti keluarnya minuman doang. Cemilan doang, makanan doang. Mungkin itu saja. Kalau boleh kita ringkas, kita tadi ngapain aja? Yang pertama kita ngeganti app yang tadinya functional komponen menjadi kelas komponen. Kita buat komponen Ditmon di sini untuk manggil API dari produk. Kita juga buat util untuk konstannya dan util untuk membuat number format. Kemudian kita buat komponen baru di menu ini yang akan kita panggil, ini yang akan dari hasil mappingan menus ya. Kemudian kita tampilkan gambar dan
keterangannya. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.